Terdakwa Sersan 1, Sertu, Akbar Adli sudah memiliki niatan untuk menembak bos rental Ilyas Abdurrahman dengan menitipkan senjata api, Senpi, miliknya berjenis pistol kerekannya, yaitu terdakwa Kepala Kelasi, KLK, KLI Bontang, Bambang Apriatmojo. Adapun hal tersebut terjadi di minimarket di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada tanggal 1 Januari tahun 2025 lalu. Mulanya, Sertu Akbar Adli masuk ke dalam minimarket dan bertanya kepada karyawan terkait toilet. Saat di dalam Indomaret, terdakwa 2, Sertu Akbar Adli, bertanya kepada saudara Muhammad Rizal Salahuddin Badri saksi 9. Sertu Akbar bertanya, "Pak, ada toiletnya nggak?" Saksi 9 menjawab, "Toilet ada di dekat Alfamart, Pak." Terdakwa 2 berkata, "Terima kasih," kata auditor militer dalam sidang militer perdana kasus penembakan bos rental mobil di Pengadilan Militer Jakarta, Senin, tanggal 10 Februari tahun 2025. Kemudian, Sertu Akbar bersama terdakwa lainnya yaitu Sertu Rafsin Hermawan pun langsung berjalan menuju ke toilet yang sempat ditunjukkan oleh karyawan sebelumnya. Namun, sebelum ke toilet, Sertu Akbar menitipkan terlebih dahulu pistol miliknya ke KLK Bambang yang menunggu di dalam mobil Daihatsu Sigra berwarna hitam. Saat menitipkan tersebut, Sertu Akbar mengatakan agar menembak siapapun yang mengancamnya. Dia juga menyebut pistol tersebut sudah dalam kondisi siap tembak. Sebelum terdakwa 2 ke toilet, terdakwa 2 menghampiri terdakwa 1, KLK Bambang, yang sedang berada di dalam mobil Daihatsu Sigra warna hitam sambil mengeluarkan senjata jenis pistol yang berada di pinggang belakang terdakwa kedua. Kemudian senjata tersebut terdakwa 2 diberikan ke terdakwa 2 sambil berkata, "Tut, senjata taruh di sana, hati-hati. Senjata sudah terisi peluru dan terkunci." Akan tetapi, sebelum pergi, terdakwa kedua berkata, "Apabila terjadi sesuatu, tembak saja," beber auditor militer. Tiga oknum TNI menjalani sidang dakwaan dalam perkara penembakan bos rental mobil di res area KM 45 Tol Tangerang, Merak di Pengadilan Militer I08 Jakarta, Senin, tanggal 10 Februari tahun 2025. Pantauan Tribunnews.com, ketiga oknum TNI yakni Bambang Apriatmojo, Akbar Adli dan Rafsin Hermawan dihadirkan dalam sidang yang digelar secara terbuka. Ketiga terdakwa terlihat mengenakan pakaian loreng lengkap dengan baret yang berbeda. Bambang Apri mengenakan baret biru tua, sedangkan 2 orang lainnya mengenakan baret merah. Dalam sidang ini, terlihat pula anak korban bernama Rizky pun hadir untuk memantau sidang perdana yang menewaskan ayahnya tersebut. Auditorat Militer I07 Jakarta sebelumnya menyerahkan perkara penembakan bos rental mobil di res area KM 45 Tol Tangerang, Merak oleh oknum TNI AL ke Pengadilan Militer I08 Jakarta, Jumat, tanggal 30 Januari tahun 2025. Pada saat konferensi pers pelimpahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti dari Puspomal ke pihaknya, Riswandono membeberkan pasal-pasal yang disangkakan kepada 3 tersangka oknum TNI AL dalam perkara tersebut. Dia menjelaskan tersangka Ba dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan 338 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 KUHP secara bersama-sama. Kemudian, untuk tersangka A dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan 338 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 KUHP secara bersama-sama. Dan itu berarti ketiga-tiganya itu disangkakan juga dengan pasal 480 penadahan secara bersama-sama, ucap Riswandono di Mako Puspomal Kelapa Gading Jakarta, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Terus terkait dengan pidana tambahan nanti akan dilihat kualitas dari perbuatan di antara 3 ini. Karena dari 3 ini kan ada 1 orang yang tidak terkait dengan pasal pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa. Jadi tersangka atas nama R itu kena pasal 480 terkait penadahan, lanjutnya. Ia juga mengatakan telah berkoordinasi dengan pengadilan militer, agar persidangan dapat digelar secepatnya dan transparan. Tertutup untuk perkara kesusilaan, jadi di peradilan umum juga. Kalau kesusilaan tertutup, tidak ditutup-tutupi, silakan nanti diikuti, lanjutnya. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut, dan Puspomal, Laksda TNI Samista telah menyerahkan berkas perkara, barang bukti, dan 3 tersangka oknum TNI AL ke Auditorat Militer I07 Jakarta.
Samista menjelaskan dengan penyerahan barang bukti, berkas perkara, dan ketiga tersangka maka proses penyelidikan dan penyidikan telah rampung. Ia mengatakan pihaknya telah memeriksa 18 saksi dalam perkara tersebut. Puspomal, kata Samista, juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. Barang bukti itu diantaranya mobil Daihatsu Sigra warna hitam, senjata api jenis pistol yang digunakan untuk melakukan penembakan, 5 butir selongsong peluru yang ditemukan di tempat kejadian perkara, baju korban, bukti transfer dan beberapa alat bukti lainnya yang sudah disita. Hal itu juga diungkapkannya saat konferensi pers di Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Dari hasil pemeriksaan saksi, tersangka, dan dikuatkan dengan barang bukti, maka para tersangka ini cukup bukti. Sekali lagi saya katakan cukup bukti. Melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur pada pasal 340 KUHP Junto 55 ayat 1, pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1, kemudian pasal 480 KUHP Junto 55 ayat 1, KUHP, tegas Samista. Dengan telah selesainya proses penyidikan yang dilakukan oleh Puspomal, maka hari ini perkara pembunuhan akan kami limpahkan kepada Auditor Militer I-07 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut, lanjut dia. Samista menegaskan kasus tersebut telah menjadi perhatian dari Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali. Oleh karena itu, pihaknya mampu merampungkan penyelidikan dan penyidikan dalam kurun waktu sekira 2 pekan. Yang jelas bahwa komitmen TNI Angkatan Laut. Dan ini menjadi satu atensi Bapak KSAL. Kenapa? Kasus yang begitu besar, Puspomal menyelesaikan cukup singkat menurut saya. Tidak ada 1 bulan, kata Samista. Kenapa? Di antaranya adalah atensi pimpinan TNI Angkatan Laut untuk segera selesaikan kasus ini dengan secepat-cepatnya dan transparan, sambung dia. Siap, Bambang Pakrian Maju. Angkat tangan kiri. Siap, klasik kepala, Bahari, NRP, 12293. Bahan. Siap. Ini pot ya. Pot. Siap, Pak. Jabatan. Siap, jurus wajib 1, KRI Gombak 907. Kesatuan. Satuan, Satban Warmada 1. Angkat tangan lahir. Kota Bumi, 30 April 1996. Siap, langsung Taram. Ini suami. Siap, laki-laki. Angkat tangan. Indonesia. Agama. Agama Islam. Angkat tindak. Tempat tinggal, Desa Abdulkencana, Kecamatan Belambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. RT 001, RW 001. Guru ilmu kesehatan desa. Siap, desa.